dari yang telah kupikirkan. Semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tiada dapat aku mengukurnya, tiada dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan
Shalom Bapak Ibu, bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya? Tentunya baik semua ya. Tetap penyertaan Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Nah, pagi ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tapi sebelumnya saya akan bercerita terlebih dahulu. Ada seorang anak yang berumur 13 tahun. Anak ini pada waktu umur 13 tahun diajak oleh orang tuanya untuk pergi ke India karena orang tuanya ada pelayanan di sana. Seketika sudah sampai di India, anak ini melihat sekumpulan orang-orang yang kena penyakit kusta. Tentunya ketika anak ini melihat orang-orang yang terkena penyakit kusta, anak ini hanya berdiam. Dan dia ketika berdiam itu dia melihat tangannya, melihat tubuhnya begitu sempurna, tidak ada sakit apapun. Nah, disinilah anak ini berkata pelan kepada Tuhan bahwa dia mengucapkan terima kasih kepada Tuhan untuk jari-jari, untuk tubuh yang dia diberikan oleh Tuhan yang begitu sempurna. Nah, dari kisah ini kita diajarkan untuk selalu bersyukur kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan memberikan segalanya yang terbaik dalam kehidupan kita. Nah, jangan ketika kita mengalami hal buruk saja kita tidak mau namanya bersyukur kepada Tuhan. Kita hanya bersyukurnya ketika kita mendapat berkat, ketika kita mendapat apa yang kita mau. Nah, contohnya saat ini kita lagi mengalami yang namanya bencana banjir. Apakah kita dalam mengalami bencana ini kita hanya bersungut-sungut saja, ataukah kita protes sama Tuhan kenapa sampai terjadi seperti ini, atau hal yang lainnya, ataukah kita mau bersyukur kepada Tuhan dengan keadaan yang kita terima saat ini? Nah, dari cerita ini aja, dari cerita anak ini aja kita diingatkan lebih lagi betapa harus kita bersyukur kepada Tuhan ketika kita masih diberikan kesehatan oleh Tuhan, kita masih bisa makan sesuatu dalam kehidupan kita. Kita harusnya selalu bersyukur kepada Tuhan. Tentunya ketika kita tidak bersyukur kepada Tuhan, itu kita gampang yang namanya mudah stres Bapak Ibu. Mudah frustasi, gampang yang namanya marah-marah. Tetapi ketika kita selalu bersyukur kepada Tuhan, kita pasti diberikan penghiburan, damai sejahtera, dan sukacita dalam kehidupan kita. Tuhan mengajarkan kita semuanya untuk selalu bersyukur dalam segala hal. Tentunya dalam segala hal apa yang kita terima dalam kehidupan kita, kita harus mengucapkan syukur itu kepada Tuhan. Nah, apa aja yang kita dapat ketika kita mengucapkan syukur kepada Tuhan? Yang pertama Bapak Ibu, bersyukur sebagai gaya hidup kita. Ketika kita bersyukur kepada Tuhan, yang kita dapat adalah bersyukur itu akan menjadi gaya hidup dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Nah, bersyukur itu bukan hanya ketika kita hanya berdoa untuk ketika kita sudah ada makanan di depan kita. Kita bersyukur sama Tuhan, mengucapkan terima kasih atas berkat ini. Bukan apa yang berkat yang kita terima, entah itu uang ataupun yang lainnya dalam kehidupan kita, hanya kita bersyukurnya melalui itu. Kita kembali lagi ke cerita anak tadi yang berumur 13 tahun ini, di mana dia sebelum melihat orang kusta ini dan bersyukur kepada Tuhan atas yang diberikan Tuhan dalam kehidupannya, anak ini sebelumnya Bapak Ibu tidak pernah yang namanya bersyukur kepada Tuhan. Padahal anak ini selalu diberkati Tuhan, selalu diberikan apa yang dia mau. Tetapi anak ini tidak pernah yang namanya bersyukur. Tetapi ketika anak ini melihat orang-orang kusta yang mungkin tangannya atau bagian tubuhnya yang mana yang mungkin tidak bisa difungsikan lagi, dan anak ini akhirnya sadar dan kemudian dia selalu mengucapkan syukurnya kepada Tuhan. Dan anak ini sadar bahwa ketika dia bersyukur kepada Tuhan, dia selalu diberkati oleh Tuhan, dia selalu merasakan damai sejahtera, sukacita dalam kehidupannya. Nah, disinilah kita harus seperti anak kecil ini Bapak Ibu. Dimana kita menerima segala sesuatunya dalam kehidupan kita, kita harus mengucapkannya itu dengan rasa syukur kita kepada Tuhan. Nah, ketika kita bersyukur, akhirnya anak ini menjadikan kata syukur itu sebagai gaya hidup dalam kehidupannya. Di mana anak ini bisa melihat pepohonan, sinar matahari,
mempunyai tubuh yang sehat, diberikan keluarga yang baik, anak ini selalu bersyukur kepada Tuhan. Nah, contohnya dalam kehidupan kita saat ini ketika kita mengalami banjir, Bapak Ibu, kita masih bisa makan, itu kita harus bersyukur. Kita masih diberikan kesehatan oleh Tuhan, kita harus bersyukur. Nah, teruslah kita mau bersyukur kepada Tuhan. Janganlah kita hanya menerima berkat-berkat Tuhan aja, kemudian kita baru bersyukur, Bapak Ibu. Nah, Chuck Swindoll, seorang hamba Tuhan, pernah berkata seperti ini, Bapak Ibu. Bersyukur dan mengucap syukur adalah sebuah keputusan yang harus diambil seseorang, dan keputusan ini membutuhkan usaha. Kenapa harus membutuhkan usaha? Karena Bapak Ibu, yang tadi saya katakan, karena ketika kita bersyukur itu hanya bisa ketika kita mendapatkan berkat aja. Tapi ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginin, apakah kita bisa bersyukur? Nah, disinilah itulah yang menjadikan bersyukur itu sebagai gaya hidup dan membutuhkan usaha. Nah, usahanya apa? Dimana kita tidak mendapatkan sesuatu dalam kehidupan kita mau bisa bersyukur kepada Tuhan. Nah, teruslah bersyukur kepada Tuhan. Seperti dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 dikatakan seperti ini, Bapak Ibu. Saya bacakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita semua. Nah, di sini dikatakan bahwa kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Ketika kita mau mengucapkan syukur kita kepada Tuhan dalam segala hal, tentu itu akan memberikan damai sejahtera untuk kita semua. Pakar psikolog pernah mengatakan ketika kita selalu bersyukur, Bapak Ibu, itu akan mengurangi stres kita, kegelisahan kita, dan bahkan kekhawatiran yang menimpa kita. Nah, jadikanlah bersyukur ini, Bapak Ibu, sebagai gaya hidup Bapak Ibu. Apapun yang Bapak Ibu alami, tetap selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena disinilah Tuhan akan memberikan damai sejahtera, sukacita, dan hal-hal yang melimpah dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah bersyukur menghilangkan kekhawatiran dan ketakutan. Di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6 dikatakan, ayat ini sudah tidak asing juga untuk kita semua, Bapak Ibu. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan ucapan syukur. Nah, di sini bahwa Tuhan mengajarkan kita tidak usah khawatir akan segala sesuatunya. Karena ketika kita berdoa dan memohon sesuatu kepada Allah dalam doa dan pengharapan dan ucapan syukur, Tuhan akan berikan itu kepada kita, Bapak Ibu. Nah, dari sini bahwa kita diingatkan lebih lagi kepada Tuhan ketika kita bersyukur, kita tentunya tidak akan khawatir dan tidak akan ketakutan. Karena di ayat selanjutnya yang di ayat ke-7 dikatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bahkan dalam apa yang kita pikirkan, di luar dari apa yang kita pikirkan, Tuhan akan berikan itu, Bapak Ibu. Tentunya dengan damai sejahtera Allah. Nah, disinilah kita harus selalu bersyukur. Karena ketika kita selalu bersyukur, yang namanya khawatir, ketakutan, atau apapun itu tidak akan menimpa kita, dimana kita akan terus diberikan damai sejahtera oleh Allah. Teruslah bersyukur, Bapak Ibu, agar kita diberikan kekuatan, diberikan apa yang kita mau, dan diberikan rasa tidak takut, tidak khawatir. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu, bersyukur menjadikan sebuah masalah sebagai tantangan hidup. Nah, dimana ketika kita bersyukur, masalah yang ada dalam kehidupan kita itu bukan menjadikan kita sebagai beban dalam kehidupan kita, atau menjadikan kita menjadi tidak bisa apa-apa. Tetapi ketika kita bersyukur, masalah itu akan menjadikan tantangan dalam kehidupan kita, dimana kita akan mampu menjalannya, kita mampu melewatinya dengan sukacita. Nah, disinilah ketika kita bersyukur kepada Allah. Nah, ada seorang pendeta pada zaman penjajahan Nazi, kalau Bapak Ibu tahu, di sini adalah seorang pendeta yang bernama Dietrich Bonhoeffer.
di mana pendeta ini ternyata ditangkap oleh Hitler karena melawan Hitler. Tentunya ketika sudah ditangkap Hitler, tidak mungkin hanya dijebloskan saja ke dalam penjara, tetapi ketika sudah dijebloskan dalam penjara, Dietrich ini disiksa oleh tentara-tentara Nazi, bahkan sampai dibunuh, Bapak Ibu. Tetapi sebelum dibunuh, Dietrich ini mengatakan bahwa hanya oleh rasa syukur saja kehidupan ini menjadi kaya. Dengan rasa ucapan syukur saja kehidupan ini menjadi kaya. Maksudnya apa? Ketika dia bersyukur dalam menghadapi masalah, tentunya, nah, damai sejahtera itu diberikan berlimpah-limpah kepada kita semua. Nah, mengingat besar atau kecilnya apa saja yang Tuhan berikan kepada kita semua. Nah, kita perlu ingat itu Bapak Ibu, ketika kita dalam menghadapi masalah, kita bersyukur. Nah, disitulah kehidupan kita itu akan menjadi kaya oleh kelimpahan damai sejahtera, kelimpahan dengan sukacita. Nah, disinilah kita harus menjadikan bersyukur itu menjadi tantangan dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi sebuah masalah. Nah, terus seorang pendeta bernama John Arthur mengatakan seperti ini Bapak Ibu. Hati yang bersyukur berbeda dengan kebanggaan, keegoisan, kekhawatiran. Orang yang selalu bersyukur selalu bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Bahkan dalam masa sukar pun, tidak peduli masalah yang datang seberat apapun, tetapi orang yang selalu bersyukur merasa tenang di dalam Tuhan. Nah, ketika kita bersyukur, rasa tenang itu ada dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Seperti yang saya tadi sudah katakan, ketika kita bersyukur, damai sejahtera, sukacita akan selalu melimpah dalam kehidupan kita. Nah, satu kesaksian terakhir, ketika kita mengalami cuaca banjir seperti kemarin Bapak Ibu yang tidak memungkinkan kita, tentunya setiap kita selalu khawatir akan hal sesuatu. Nah, di sini pun saya khawatir akan keluarga saya, yaitu mak saya dan mama saya tentunya ya Bapak Ibu. Nah, tetapi apakah kekhawatiran itu ada dalam pikiran saya dan mengakibatkan saya stres atau tidak bisa tidur? Tentunya tidak Bapak Ibu. Ketika saya mengalami kekhawatiran itu, saya berdoa sama Tuhan untuk minta tolong kepada Tuhan agar ya pastinya agar hujan ini tetap jangan turun terus, cepat reda gitu ya Bapak Ibu, dan mudah-mudahan tidak banjir sampai yang kita tidak bayangkan seperti ini. Tentunya saya ketika berdoa seperti itu Bapak Ibu. Dan ternyata ketika saya harus bertemu dengan mak saya dan orang tua saya, mama saya, ketika saya mengambil keputusan untuk coba saya akan menengok mereka semua, ketika itu saya berjalan dari gereja sampai di daerah Panjang sana Bapak Ibu. Di sana itu kan banjir. Nah, di situ tuh saya jalan kaki, ngelihat banjir yang kok tambah dalam. Dan ketika sampai di rumahnya mak, kok ternyata banjirnya sampai sedengkul Bapak Ibu. Nah, di situ apakah saya khawatir ataukah saya menggerutu sama Tuhan kenapa bisa seperti ini? Tentunya enggak Bapak Ibu. Saya hanya berdoa sama Tuhan, Tuhan cepatkan lalukan musibah ini agar semuanya kembali normal lagi dan tentunya berjalan dengan baik. Dan saya cuma berdoa itu sama Tuhan untuk bisa diberikan kesehatan juga untuk mak saya. Ketika saya mengajak mak saya mengungsi aja nggak mau Bapak Ibu. Nah, disinilah tentunya sebagai cucu saya khawatir. Nah, tetapi saya cuma berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong jaga kesehatan mak saya. Seperti itu. Dan ketika saya akhirnya dari mak saya pulang ke rumah saya yang di Patriot untuk nengok mama saya. Nah, sesampainya di rumah mama saya tuh saya kaget Bapak Ibu. Karena apa? Karena banjirnya itu sepaha. Nah, karena sepaha, akhirnya saya memutuskan untuk mama saya tuh untuk ayo ngungsi. Di sini saya tidak berpikir apa-apa, udah ngungsi aja. Nggak berpikir masalah biaya ataupun segalanya. Tapi yang saya percaya, saya mengucapkan syukur sama Tuhan, Tuhan akan berikan semuanya gitu. Dan akhirnya sampai saat ini pun, ketika saya harus ketemu mama saya pun di tempat penginapan, saya selalu bersyukur sama Tuhan. Semuanya diberi kesehatan sama Tuhan.
Dan disinilah kita harus bersyukur Bapak Ibu dalam segala hal. Tentunya dalam keadaan seperti ini pun kita harus bersyukur sama Tuhan karena diberikan kesehatan, diberikan apa yang Tuhan yang terbaik lah dalam kehidupan kita. Kita harus selalu bersyukur, karena bersyukur itu akan memberikan damai sejahtera, sukacita, dan kekuatan dalam kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.